Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Nur Gusminarti dengan nomor pokok mahasiswa 10120137 dari kelas C5 Manajemen. Dan kali ini di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hakikat Kematian dan Alam Kubur. Hakikat kematian. Ketahuilah, banyak orang yang memiliki anggapan keliru tentang kematian. Sebagian menganggap bahwa dengan datangnya kematian berarti orang itu tidak ada lagi selamanya. Takkan ada peristiwa kebangkitan kembali, pengumpulan di padang mahsyar, dan akibat yang harus diterima untuk amal baik maupun amal jahatnya. Berdasarkan pertimbangan nalar yang sehat dan diperkuat dengan kesaksian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, arti kematian ialah perubahan keadaan saja, sementara ruh itu tetap ada setelah terpisah dari jasad, dan ruh itu akan disiksa atau akan merasakan nikmat. Arti perpisahan ruh dari jasad ialah ruh sudah tak ada urusan dengan jasad. Setelah keluarnya ruh tersebut, maka praktis tidak tunduk lagi pada perintahnya. Sesungguhnya anggota-anggota tubuh adalah alat bagi ruh yang dipakai untuk menggerakkan dengan tangan, telinga, dengan mata, dan mengetahui hakikat sesuatu dengan hati. Hati hanya ungkapan lain untuk ruh. Dengan sendirinya ruh dapat mengetahui banyak hal tanpa menggunakan alat. Ruh akan mengalami perubahan keadaan dari dua segi. Yang pertama, yaitu ia akan terlepas dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, serta seluruh anggota tubuhnya. Terpisah dari semua kenalannya dan terlepas dari semua yang menjadi miliknya. Sebab itu, perpisahan bisa terjadi karena harta benda direnggut orang lain. Kematian bermakna pula terenggutnya seseorang dari harta kekayaannya yang secara mengejutkan memaksanya untuk berpindah ke alam lain yang tidak sama dengan alam dunia. Kedua, kematian seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang tidak mungkin ia ketahui semasa hidupnya, sama seperti seseorang yang terbangun akan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak ia ketahui ketika ia masih sedang tidur. Pada hakikatnya, semua manusia itu dalam keadaan tidur, dan ketika sudah mati, mereka pasti akan terbangun. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Yang artinya, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Hakikat kematian itu tidak mungkin bisa dilihat. Kematian hanya bisa dikenali oleh orang yang mampu mengenali kehidupan, dan untuk mengenali kehidupan harus dengan mengenali hakikat ruh itu sendiri. Ketika ditanya soal ruh, Rasulullah SAW hanya diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawabnya dengan kalimat, ruh adalah termasuk urusan Tuhanku. Adapun pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169-170 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyanun inda rabbihim yurzaqun farihina. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki mereka dalam keadaan gembira. Adapun beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa kematian hanyalah kata lain dari lenyapnya ruh dan perasaan dari ruh. Ketika beberapa pembesar kaum Quraisy terbunuh dalam peristiwa perang Badar, Rasulullah SAW berseru kepada jasad-jasad mereka yang ditanam di sebuah sumur, Wahai fulan, wahai fulan, dan wahai fulan, aku telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku sebagai kenyataan. Maka, apakah kalian juga telah mendapati hal yang sama?
Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda berseru kepada mereka yang sudah sama mati." Beliau bersabda, "Demi Allah, jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya mereka itu lebih bisa mendengar kata-kataku ini daripada kalian. Hanya saja mereka tidak sanggup menjawab." Pada dasarnya, seseorang yang sudah mati itu pasti akan bahagia atau celaka. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi sebuah jurang neraka atau salah satu taman surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini adalah nas yang dengan tegas menyatakan bahwa kematian hanyalah sekedar perubahan keadaan, dan bahwa kebahagiaan atau kecelakaan yang akan dialami oleh orang yang mati itu bisa disegerakan saat kematian tanpa penundaan. Yang ditunda hanyalah jenis-jenis siksa atau balasan pahalanya. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Kematian adalah kiamat. Barang siapa mati, berarti kiamatnya telah tiba." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Apa kata kubur orang yang mati? Rasulullah SAW bersabda, ketika jenazah sudah diletakkan dalam kuburnya, maka kubur berkata kepadanya, "Celaka kamu, wahai anak Adam, apa yang membuatmu berpaling dari memikirkan aku? Apakah kamu belum tahu bahwa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah kesendirian, dan rumah cacing? Apa yang membuatmu lalai dariku ketika kamu berjalan melewatiku dengan tanpa ketakutan? Jika ia orang yang baik, maka akan ada yang mewakilinya menjawab pertanyaan dari kubur tersebut. Apakah kamu tidak lihat kalau ia suka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran?" Lalu kubur berkata, "Kalau begitu, aku akan menjadi sebuah taman yang asri. Jasadnya akan bersinar cemerlang, dan ruhnya akan naik kepala Allah Ta'ala." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ubaid bin Umair Al-Laitsi berkata, setiap ada orang yang meninggal dunia, liang lahat yang digunakan untuk menguburnya akan berseru kepadanya, "Aku adalah rumah kegelapan dan rumah kesepian. Jika sewaktu hidup di dunia kamu orang yang taat kepada Allah, sekarang aku akan menjadi sumber rahmat bagimu. Tetapi jika kamu orang yang durhaka, sekarang aku akan menjadi penuntut balas atasmu. Aku adalah tempat bagi orang taat, di mana yang memasukiku akan keluar dengan gembira, dan bagi orang durhaka yang telah memasukiku akan keluar dengan sengsara." Zaid Ar-Raqashi berkata, "Aku mendengar bahwa ketika mayat sudah diletakkan di dalam kuburnya, amal-amalnya berkumpul di sekelilingnya. Kemudian Allah membuatnya bisa berbicara, 'Wahai orang yang sendirian di dalam kubur, kamu sekarang telah ditinggalkan oleh keluarga dan sahabat-sahabatmu. Sekarang kamu sudah tidak ada yang menemani di sisiku.'" Siksa kubur dan pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Al-Bara bin Azib ikut bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang lelaki dari kaum Ansor. Rasulullah lalu duduk dekat kubur orang itu sambil menunduk kepala, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur," sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Sesungguhnya ketika seseorang mukmin hendak berangkat ke akhirat, Allah mengutus kepadanya malaikat-malaikat dengan wajah laksana matahari. Mereka membawa kain, kapan, dan minyak wangi. Kemudian mereka duduk sejauh pandangan orang mukmin itu. Dan pada saat ruhnya keluar, berdoalah seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Kemudian pintu-pintu langit dibuka dan setiap pintu tersebut seakan-akan sedang menyebutnya. Ketika orang mukmin itu dinaikkan bersama dengan ruhnya, maka dikatakan, 'Wahai Tuhan, inilah hambamu si fulan.' Sesungguhnya mukmin itu mendengar derap sandal orang-orang yang beranjak meninggalkan kuburan, sampai ia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, 'Hai, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?' Maka ia menjawab, 'Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad SAW.' Selanjutnya kedua malaikat itu membentaknya dengan sangat keras, dan itulah cobaan terakhir yang harus dialami oleh si mayit. Setelah menjawab seperti itu, ada malaikat yang
menyeru, "Sesungguhnya kamu benar," dan itulah makna firman Allah Ta'ala. Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu.